Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Abdullah dari kelas 10 TAB. Di sini saya ingin menjelaskan cara memproyeksikan gambar Eropa. Kamu tahu nggak, cara menggambar proyeksi Eropa di aplikasi UPCAD itu sebenarnya punya aturan khusus. Kalau salah penempatan tampak, gambarnya bisa terlihat benar, tapi tidak sesuai standar gambar teknik. Lalu, bagaimana sih cara menggambar proyeksi Eropa yang benar di aplikasi UPCAD seperti gambar yang ada di samping saya? Nah, jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tampak depan sebagai pandangan utama. Setelah itu, kita menggambar tampak atas yang pada proyeksi Eropa diletakkan di bawah tampak depan. Kemudian, tampak samping kiri digambar di sebelah kanan tampak depan. Semua tampak dibuat menggunakan perintah dasar di UVCAD dengan ukuran yang presisi agar hasil gambar rapi dan mudah dipahami. Di UVCAD kita belajar banyak dari menggunakan layer, line, hingga ligand. Berikut saya akan memberikan cara membuat proyeksi Eropa seperti gambar di samping saya. Yuk masuk ke video pembuatannya. Pertama-tama klik tanda tambah yang ada di kanan atas, lalu nyalakan glitternya hingga berwarna biru. Setelah itu kita zoom dulu layarnya, lalu kita buka layer yang ada di pojok kanan atas. Lalu kita klik tanda tambah sebanyak 2 kali. Jadi di video ini kita akan menggunakan 3 layer dengan line work yang berbeda. Layer 1 kita ubah menjadi ketebalan 0,05 mm untuk garis bantu, lalu layer 2 kita ubah menjadi ketebalan 0,50 mm untuk garis benda, dan layer 3 tetap di ketebalan 0,25 mm. Lalu kita klik layer 1 dan pilih set current, lalu klik tanda checklist. Setelah itu klik line dan kita akan mengolah garis bantu dengan berbentuk tanda tambah. Pertama kita bikin garis vertikal ke bawah dengan ukuran 20, lalu buat lagi garis horizontal di tengah garis vertikal tadi dengan ukuran ke kirinya 10 dan ke kanannya 10. Setelah itu kita buka layer dan pilih layer 2, lalu klik set current. Setelah itu kita akan menggambar tampak depan dari foto yang ada di awal tadi di kuadran 2. Lalu kita buat garis horizontal menggunakan line dengan ukuran 1 atau 1 kotak ke kanan. Setelah itu kita tarik garis tersebut ke bawah dengan ukuran 2. Setelah itu tarik lagi garisnya ke kanan dengan ukuran 2. Lalu tarik lagi garis vertikalnya ke bawah dengan ukuran 1. Setelah itu tarik lagi garisnya menjadi garis horizontal dengan ukuran 1 ke kanan. Lalu dan terakhir tarik lagi garisnya ke bawah dengan ukuran 1. Setelah itu garisnya kita tarik lagi ke kiri menyesuaikan garis awal. Jika sudah, garis tersebut kita tarik ke atas hingga menjadi gambar tangga. Setelah itu kita akan membuat garis horizontal paling atas ke kanan dengan ukuran 1. Lalu jika sudah, garisnya kita tarik ke bawah dengan ukuran 1. Setelah itu tarik kembali garisnya ke kanan dengan ukuran 1. Setelah itu tarik lagi garisnya ke bawah dengan ukuran 1. Dan jadilah tangga yang lebih kecil. Nah, ini adalah gambar tampak depan dari proyeksi Eropa berdasarkan foto di awal tadi. Selanjutnya kita buka layer, lalu pilih layer 1 dan klik set current. Lalu kita buat lagi garis bantu di bawah tampak depan dengan menyesuaikan gambarnya. Jika sudah, kita akan membuat gambar di tampak atas yang terletak di kuadran 3. Pertama kita buka layer terlebih dahulu, lalu pilih layer 2 dan klik set current. Setelah itu kita buat garis vertikal ke bawah dengan ukuran 4. Setelah itu garisnya kita tarik ke kanan dengan ukuran 4 juga. Lalu jika sudah, garisnya kita tarik lagi ke atas dengan ukuran 4. Dan jika sudah, tarik lagi garisnya ke kiri hingga terdapat bentuk kotak dengan sisi yang sama, yaitu dengan ukuran 4. Setelah itu kita buat garis vertikal ke bawah di tengahnya dengan ukuran 2. Lalu garisnya ditarik ke kiri dengan ukuran 1 dan garis tersebut ditarik lagi ke bawah sampai mentok di garis kotak tadi. Setelah itu bikin garis ke kanan di tengah dengan ukuran 1. Setelah itu tarik garisnya ke bawah sampai mentok di garis kotak tadi. Lalu bikin garis ke atas lagi di atas garis horizontal ke kanan. Setelah itu kita buat garis refleksi di kuadran 4 dengan sudut miring 45 derajat. Pertama kita buka layer terlebih dahulu dan ganti ke layer 1 untuk membuat garis bantunya. Dan untuk membuat garis refleksi sudut miring yang tadi sebesar 45 derajat. Setelah itu buat garis bantu melewati garis refleksi dari gambar kuadran 3.
dan garis tersebut dipantulkan ke atas melalui garis refleksi sudut miring 45 derajat. Jika sudah, buat lagi garis bantu lurus horizontal dari kuadran 2 ke kuadran 1 dengan menyesuaikan gambar yang ada di kuadran 2. Setelah itu, kita buat gambar di tampak kiri di kuadran 1. Pertama, kita klik layer dan ganti layernya ke layer 2 dan pilih set current. Dan setelah itu, kita bisa saja menggambar gambar kotak terlebih dahulu, karena jika dilihat dari tampak kiri, gambar tersebut adalah gambar kotak. Jadi bisa saja kita gambar kotaknya terlebih dahulu. Jika sudah, kita buat garis horizontal di atas garis kotak bawah. Setelah itu, garisnya kita klik, lalu kita klik gambar pulpen yang ada di kanan dan pilih line type dan diganti dengan hidden 2 untuk membuat garis tidak nyata atau putus-putus. Lalu kita buat lagi garis vertikal di tengah dari atas menuju ke garis yang ada tepat di tengah. Lalu kita tarik garisnya ke kanan. Setelah itu kita buat lagi garis horizontal ke kiri dari garis tengah di baris garis pertama. Setelah itu garis tersebut kita ubah semua ke line type hidden 2 karena semua garis tersebut adalah garis tidak nyata. Garis tersebut dinyatakan tidak nyata karena garis tersebut tidak bisa dilihat secara langsung. Maka dari itu garis tersebut dinyatakan garis tidak nyata dan dilambangkan dengan garis putus-putus. Setelah itu kita akan mengukurnya menggunakan aligen. Tapi sebelum itu kita buka layernya terlebih dahulu dan kita pilih layer ketiga karena digunakan untuk ketebalan garis ukur agar sesuai dengan contoh gambar yang ada di awal video. Ukuran di sini cukup banyak, dimulai dari ukuran 1, 2 sampai dengan ukuran 4. Dan banyak yang tidak diukur menggunakan aligen karena garis tersebut sudah diukur di kuadran sebelumnya, seperti yang ada contoh pada kuadran 2 ini. Garis yang diminta adalah ukuran 2, ukuran 4, ukuran 2 lagi, ukuran 1, ukuran 2, dan ukuran 1. Dan ini adalah hasil ukur yang ada pada kuadran 2 atau tampak depan. Setelah itu kita akan mengukur bagian atas pada kuadran 3 atau di bawah tampak depan. Dan yang didapat ukuran di kuadran 3 ini adalah ukuran 1, 1 dan ukuran 2. Dan di sini saya tidak membuat lagi garis dengan ukuran 4 yang ada pada garis vertikal sebelah kiri karena garis tersebut yang ada pada kuadran 3 dan kuadran 2 itu sama, otomatis ukurannya juga sama, yaitu adalah 4. Jadi agar tidak terdoubling, maka garis tersebut ukurannya hanya dicantumkan satu kali saja, yang dicantumkan pada kuadran 2 saja, dan kuadran 3-nya tidak perlu dicantumkan kembali. Lalu setelah itu kita buka layer dan ini adalah tampak ketika saya mematikan layer 3 dan layer kedua, atau yang ditampakkan adalah cuma garis bantunya saja. Dan ini adalah tampak pada saat saya menampakkan garis benda dan garis ukurnya saja tanpa memperlihatkan garis bantunya. Dan yang ini saya hanya menampakkan garis bendanya dan garis bantunya saja tanpa memperlihatkan garis ukurnya. Dan yang terakhir ini adalah tampak ketika saya hanya memperlihatkan garis bendanya saja. Dan itu dialah hasilnya. Nah, jadi kesimpulannya pembuatan proyeksi Eropa di aplikasi UPiCAD harus mengikuti aturan penempatan tampak agar sesuai dengan standar gambar teknik. Proses dimulai dengan menentukan tampak depan sebagai pandangan utama, kemudian menggambar tampak atas di bawah tampak depan dan tampak samping kiri di sebelah kanan tampak depan.
Dengan menggunakan perintah dasar UVCAD dan ukuran yang presisi, hasil gambar proyeksi Eropa dapat terlihat rapi, jelas, dan mudah dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.